Amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Glow. Bisa lebih kompak, lebih semangat lagi. Shalom Glow. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya saudara. Oh haleluya. Kalau saudara gak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan, kamu kelihatan lebih muda hari ini. Bilang saudara, haleluya. Yuk biar dia senang sama pujian saudara. Haleluya. Bilang sama yang baru ngomong, kita pasti diberkati. Ayo bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Coba yang bangga punya Yesus boleh lambaikan tangannya. Yang bangga punya Yesus. Dan kalau saudara bangga, boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bulan ini kita akan diberkati luar biasa? Berapa banyak yang percaya kita akan melihat berkat-berkatnya melimpah? Berapa banyak yang percaya bulan ini kita akan dipakai untuk kemuliaan bagi namanya? Yang percaya boleh bilang haleluya. Mantap, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Kita akan terima berkat hari ini. Oh enggak saudara, kita akan belajar sebuah khotbah yang melekat atau keresahan dari hati saya. Berangkat dari banyaknya orang yang merasa mendiskualifikasikan hidupnya di hadapan Allah. Berangkat dari banyak orang yang merasa tidak layak, tidak pantas, dan tidak dapat dipakai Tuhan. Khotbah hari ini judulnya adalah Tuhan dapat memakai siapa saja, termasuk Anda. Tuhan dapat memakai siapa saja termasuk Anda. Bilang kiri kanan saudara, bilang Tuhan bisa pakai kamu. Bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, walaupun kamu masih bandel, bilang saudara. Tuhan dapat memakai siapa saja. Tuhan tidak pernah melihat kau kaya atau miskin. Tuhan tidak pernah melihat apa background pendidikanmu. Tuhan tidak pernah melihat apa ras sukumu. Tuhan tidak pernah melihat seberapa banyak uang di tabunganmu. Yang Tuhan lihat setiap kali Tuhan mau memakai seseorang adalah apakah orang itu mau dan percaya. Siapa yang mau dan percaya Tuhan dapat pakai hidupnya. Oh haleluya. Mari sama-sama kita akan melihat firman Allah Roma 6 ayatnya yang ke-13. Roma 6, kitab Roma 6 ayat yang ke-13. Yang sudah di sana sama-sama bilang sama saya pasti akan diberkati. Yuk sama-sama kita baca dengan semangat 45 Glow Tamres 3, 2, 1 ya. Janganlah tetapi serahkanlah dirimu kepada sebagai orang yang dari apa? Serahkanlah dirimu apa? Seluruhnya kepada supaya dipakai untuk melakukan. Sama-sama bilang sama saya seluruh hidup saya. Sama-sama bilang sama saya untuk dipakai oleh Allah. Tuhan dapat memakai siapa saja, termasuk saudara dan saya. Dia dapat memakai siapa saja. Kita akan melihat latar belakang dari ayat ini saudara. Yang menulis kitab ini adalah Rasul Paulus. Latar belakang kita tahu dia pembunuh, dia penganiaya. Zaman sekarang Rasul Paulus itu mungkin gabung sama ISIS, Bapak Ibu ISIS. Mungkin dia masuk ke dalam kelompok yang ultra radikal. Mungkin dia masuk dalam kelompok yang bakar gereja. Mungkin dia masuk dalam kelompok yang bubarin ibadah. Mungkin dia masuk dalam kelompok yang mempersekusi pendeta dan seterusnya. Tapi kita tahu semua Tuhan memakai Rasul Paulus dengan luar biasa. Nah, apa yang Rasul Paulus ajarkan? Yang akan kita ajarkan hari ini. Yang pertama, rahasia Rasul Paulus dapat dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, catat dalam catatan saudara, jangan pernah lupa itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin kayak apa kayak? Kan baru tanggal 4 ini bos. Udah habis uangmu. Saya berdoa uang saudara diberkati berlimpah. Itu yang amin udah mulai habis sebenarnya itu saudara. Itu semua karena kemurahan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada urusannya sama saudara.
karena mercy-nya, karena grace-nya, karena favor-nya, karena kebaikannya. Tadi lagunya bersyukur, bersyukurlah. Karena Tuhan mau pakai saudara. Saya percaya yang lebih hebat dari Gideon banyak. Yang setuju bilang amin. Yang lebih bagus dari Gideon banyak. Tapi kenapa Tuhan pakai Gideon? Bukan karena Gideon hebat. Bukan karena Gideon pinter. Karena kemurahan Tuhan. Kan ada lagunya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ini saudara niat nyanyi gak sih? Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Ku sembah selamanya. Kita bilang ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganmu. Gak ada yang angkat tangan. Jangan pernah lupa itu semua karena kemurahan Tuhan. Galatia 1 ayat 13 dan ke-15. Pay attention. Khotbah ini akan mengubahkan, memberkati hidup saudara. Yuk kita baca. 3, 2, ya. Sebab kamu telah tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha apa? Membinasakannya. Ayat 15, kasih keras suaramu. Tetapi waktu ia dan memanggil aku oleh apa? Kasih karunia-Nya. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan. Terjemahan aslinya bilang dia melakukan extra mile, extraordinary, lebih jahat dari semua yang jahat. Dia menganiaya tapi Tuhan tetap pakai. Tuhan pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara berpikir Tuhan mau pakai saya jadi apa? Saya bukan pendeta. No, jangan salah paham. Tuhan tidak hanya memakai seseorang hanya di gereja. Dia dapat memakai seseorang di kantor, di rumah, di sekolah, dimanapun Tuhan melemparkan saudara. Saudara bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya yang tangguh. Yang setuju boleh bilang amin. Dan boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Seorang reformasi gereja namanya Martin Luther mengatakan demikian, kepercayaan bahwa pelayanan kepada Tuhan hanya terbatas aktivitas gereja, bernyanyi, membagikan firman, berkorban dan sejenisnya merupakan tipuan iblis yang paling ampuh. Iblis pengen saudara berpikir bahwa melayani hanya di gereja. Ini saudara berpikir pelayan Tuhan itu hanya yang di gereja, pakai jas, pakai dasi. No. Tapi pelayan Tuhan adalah kita semua. Bilang kiri kanan saudara, hai pelayan Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, bilang sama dia. Pekerjaan kita boleh berbeda, tapi panggilan kita tetap sama. Saya ulang lagi, pekerjaan kita boleh berbeda, tapi apa? Kalau saudara akuntan itu mimbarmu untuk beritakan Injil. Kalau saudara seorang bisnismen itu mimbarmu untuk beritakan Injil. Kalau saudara seorang pegawai PNS itu mimbarmu untuk beritakan Yesus. Kita pendeta hanya 2 jam di gereja, itu pun lo telat. Tapi saudara di marketplace, saudara makanya kesalahan gereja. Ada pengusaha bertobat langsung suruh stop berusaha. Langsung di gereja aja. Ada artis bertobat langsung disuruh stop, langsung di gereja aja. Kesalahan kita orang Kristen hanya Kristen sama Kristen. Kalau garam kumpul sama garam, jadinya gudang garam. Amin. Oleh karena itu Tuhan dapat memakai saudara dimanapun saudara berada. Kemarin di tempat saya melayani saudara, kami lakukan renovasi. Dan yang lakukan renovasi seorang desain interior. Dia bilang sama saya, Pak bayar aja tukangnya, semua biaya kami gratis. Apa kayak tepuk tangan kayak apa gitu. Saya bilang sama dia, nggak sekalian sama tukangnya. Bercanda saudara. Kemarin kami lakukan yang namanya pasang wallpaper. Yang punya wallpaper anak Tuhan. Dia bilang, Pak saya kasih harga pabrik. Saya bilang nggak bisa kasih harga.
Amin. Bahwa saudara dipakai oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Yang setuju bilang amin. Saya punya pengacara. Sampai sekarang gak pernah dibayar. Dibilang sama saya, Pak gak usah bayar. Pokoknya buat Bapak saya layanin. Ini pelayanan saya ke Bapak. Kepada Tuhan. Saya WA dia bales. Kan biasanya kalau gak dibayar kan WA-nya lama. Saya WA dibales. Saya minta ketemu dijawab cepet. Pak Pendeta kenapa butuh pengacara? Kayak lo gak tahu aja. Seluruh isi dunia ini adalah punyanya Tuhan. Makanya dimanapun saudara dipanggil, di rumah, di dapur, di bengkel, di lapangan, akuntan, pengacara, desainer, kontraktor, dokter, dari kontraktor, dan sebagainya. Itu mimbar untuk beritakan Yesus. Amin. Itu apa Bapak Ibu? Itu apa anak muda? Mimbar. Bisa nggak atlet jadi pelayan Tuhan? Bisa, saya seneng banget dulu ada pemain sepak bola namanya Kakak. Tahu Kakak kan? Vokalis slang. Itu yang ketawa satu angkatan nama saya itu. Kakak setiap kali nyetak gol, dia buka bajunya, tulisannya. Pinjem dulu 100. I belong to Jesus. Google mencatat tiap kali kakak nyetak gol, I belong to Jesus, pencarian tentang Yesus di Google meningkat ratusan juta kali. Bisa nggak orang entertain jadi pelayan Tuhan? Bisa, dia menang award ketika dipanggil aktor terbaik. Misalnya Gideon Rahadian. Saya akan angkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan pakai jubah KPK kau bilang makasih Tuhan Yesus. Itu namanya gak ada otak kau. Tuhan dapat memakai orang yang tidak sempurna. Untuk jadi alat kemuliaan bagi namanya. Amin saudara. Kalau saudara tanya sama saya Pak Pendeta. Kenapa Tuhan memakai orang yang gak sempurna? Kenapa Tuhan memakai orang yang gak sempurna? Yang pertama karena hanya ada orang yang gak sempurna. Why God use imperfect people? Yang pertama karena that's all he got to choose from. Karena di dunia ini gak ada orang sempurna. Yang setuju bilang amin. Di dunia ini gak ada orang apa? Kalau gak percaya nengok kiri kananmu. Coba lihat kiri, jangan lihat pendetamu, nengok kiri kananmu. Coba. Sempurna gak dia? Halo? Kau nengok istrimu, kau tarik napas. Baba me. Ada istri nengok suami. Si lapet ini lagi. Saya tulis dalam slide saya, bisa tolong ditampilkan. Yang pertama karena Tuhan. Yang tersedia untuk Tuhan pakai hanya orang yang tidak sempurna. Yang kedua kenapa Tuhan memakai orang yang tidak sempurna? Karena yang kedua imperfect people have to depend on him. Karena orang yang tidak sempurna harus bergantung sama Tuhan. Contohnya Gideon di Alkitab. Bukan Gideon yang ini. Gideon di Alkitab penakut. Makanya Tuhan pakai dia. Agar ketika penakut itu dipakai oleh Tuhan. Dia bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Amin. Dan yang ketiga kenapa Tuhan pakai orang yang gak sempurna. When God use imperfect people. He gets the glory. Kalau orang sempurna yang dipakai Tuhan. Ketika dia berhasil. Orang akan bilang, karena dia. Tapi kalau Gideon yang dipakai Tuhan, Gideon Simanjuntak. Dan kalau Gideon berhasil, saudara pasti akan bilang, bukan Gideon. Tapi Yesus di dalam Gideon yang bikin dia berhasil. Ini saya mulai curiga, tepuk tanganmu lemes gitu. Bibir pecah-pecah, mata kunang-kunang, susah buang air besar. Kalau saudara berpikir engkau gak layak, gak pantas. Mari kita lihat di Alkitab. Mari kita lihat di Alkitab. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Abraham dipakai Tuhan terlalu tua. 80-90 tahun dia dipakai Tuhan. Terlalu tua. Kalau hari ini ada orang 80 tahun, 90 tahun daftar pelayanan mau jadi apa? Jadi choir. Ketika dia bilang nyanyi lagu Kukan terbang, terbang juga nyawanya. Tapi usia yang 80-90 tahun itu dipakai Tuhan. Abraham dipakai Tuhan tidak?
Jadi tidak pernah ada kalimat terlalu tua untuk dapat dipakai Tuhan. Amin. Dan tidak ada pernah kalimat terlalu muda untuk dapat dipakai Tuhan. Saya beberapa tahun yang lalu pimpin ibadah KKR anak-anak di sebuah daerah di Bulan. Harusnya lucu itu. Memang kalau punya orang banyak masalah tuh nggak ngerti khotbah memang. Khotbah di Tomohon. Lagi penyembahan. Ini anak sekolah minggu, anak 4, 5, 4 paling tinggi 6 tahun. Tiba-tiba ketika penyembahan anak kecil pada bahasa roh. Nangis semua. Kalau anak kecil bahasa roh pasti benar. Kalau bapaknya bahasa roh ya 50-50 lah. Ada yang ya di sini nggak ada. Nggak sedikit, banyak. Tidak ada yang terlalu tua, tidak ada yang terlalu muda untuk dipakai Tuhan. Amin. Yang kedua siapa? Yakub, pembohong kronis. Alkitab katakan arti dari namanya cheater. Yakub, pembohong kronis. Tuhan pakai dia. Berikutnya siapa? Lea, perempuan di Alkitab mukanya sangat tidak menarik. Tuhan pakai dia. Berikutnya siapa lagi? Gideon. Bukan Simanjuntak. Penakut. Ada alasan mengapa dia mengirik gandum di tempat anggur. Karena disembunyi. Siapa lagi tokoh di Alkitab yang dipakai oleh Allah? Samson. Tahu Samson? Bukan yang itu loh. Aku yang lemah tanpamu. Aku yang hilang darimu. Bagiku. Kalau nggak asik lah. Gue sendiri khotbah, gue sendiri yang asik sendiri. Samson siapa dia? Bucin. Dia jatuh cinta sama Delilah. Halo? Dia kejar-kejar. Coba di sini mana yang masih jomblo yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Coba yang jomblo. Oh, cuma satu. Wah, patut dilestarikan nih. Coba yang jomblo. Saya mau bilang anak-anak muda, jangan bucin. Jangan. Ada wanita kalau putus sama cowok, jangan putusin aku dong. Aku salah apa? Aku janji aku akan berubah demi kamu. Sayang. Kalau bahasa Ibraninya ngomong najis. Bucin. Samson bucin. Siapa lagi di Alkitab? Rahab, wanita PSK. Tapi Allah menaruh ginekologi Yesus dari atas Rahab. Siapa lagi berikutnya? Yunus, penakut, egois. Tuhan pakai. Siapa lagi berikutnya? Yeremia, Nabi Yeremia. Siapa dia? Depresi kronis. Kalau saudara belajar teologi, Yeremia disebut sebagai the weeping prophet. Nabi yang tukang nangis, dikit-dikit nangis. Hujannya di luar, basahnya di pipi. Nangis. Siapa lagi di Alkitab? Elia, suicidal thought, pengen bunuh diri. Siapa lagi di Alkitab? Naomi, janda tua, tapi Tuhan pakai. Daud, pembunuh, pembohong, tidak setia, Tuhan pakai. Siapa lagi? Petrus, punya masalah sama emosi. Jadi kalau di sini ada bapak-bapak yang emosi, mungkin dia keturunan Petrus. Musa, Daud, Paulus, pembunuh. Itu Musa, Daud, Paulus kalau ngurus SKCK, mau berantem kita ayolah. Itu Musa, Daud, Paulus kalau mengurus surat kelakuan baik, polisi bilang gak kasih. Betul apa tidak? Saya gak ngomong ini mengglorifikasi dosanya, no. Saya gak ngomong ini untuk bilang, oh itu kan dosa aja, no. Kalau kau pikir gitu memang otakmu udah rusak. Tapi saya mau ngomong ini, engkau gak punya alasan untuk berpikir Tuhan gak bisa pakai kamu.
engkau nggak punya alasan untuk berpikir kelemahanmu membatalkan pilihannya. Engkau nggak punya alasan bahwa kalau mereka semua dapat dipakai oleh Tuhan, kamu juga dapat dipakai oleh Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Makanya saya tulis dalam slide saya, every saint, semua malaikat punya masa lalu. Every sinner, semua pendosa punya masa depan. Semua orang suci pasti punya masa lalu. Semua pendosa pasti punya masa depan. Tadi di tempat saya pelayanan ada bapak-bapak namanya Pak Hartono. Siapa namanya Pak Bu? Siapa namanya Pak Bu? Pak Hartono. 2 minggu yang lalu dia minta saya doain, Pak, saya punya oma dirawat di rumah sakit. Kanker stadium otak. Stadium otak, kanker otak stadium berapa saya nggak tahu. Dia kena kanker. Pak tolong dong Pak, saya diminta doain. Tapi saya nggak bisa Pak. Saya bilang kamu bisa. Tapi nggak bisa Pak, kamu bisa. Saya nggak bisa, Pak diam kau. Saya doain dia, saya doain. Saya juga doanya nggak getar-getar Tuhan Yesus. Aku percaya dalam tangannya ada kuasa, mulutnya ada kuasa. Saya kasih minyak, doain. Tadi saya saksikan di tempat saya melayani di gereja Kerinduanku. Di tempat itu, tadi dia datang, dia bilang gini, Pak, aduh Pak, saya mau kesaksian Pak. Saya bilang kenapa? Aduh Pak, ingat yang oma kemarin? Oh iya ingat, aduh Pak, puji Tuhan Pak udah pulang. Saya tunggu nih, kemana nih pulangnya nih? Ke rumah Bapak apa kemana nih? Puji Tuhan Pak, udah pulang, udah keluar dari ICU Pak. Sekarang udah di rumah Pak, udah sehat-sehat Pak. Ini khotbah awal bulan kayak akhir bulan rasanya saudara. Bapak-bapak yang biasa, nggak sekolah teologi, nggak pernah pelayanan, tapi dipakai Tuhan nyembuhin orang yang sakit. Kalau dia bisa, Anda dan saya juga bisa. Amin. Makanya kalau ada orang sakit jangan buru-buru panggil pendeta. Kasihan banyak kerjaan pendeta. Jangan langsung telepon Pastor Guntur. Pastor Guntur, di mana Pastor Guntur? Kamu juga punya kuasa. Kalau lihat setan jangan sebentar setan tunggu ya. Gue panggil pendeta Gilbert tunggu sebentar dulu. Kamu juga punya kuasa. Colek kiri kanan saudara. Tuhan juga bisa pakai kamu bilang. Oh kita kasih tepuk tangan dulu biar rame gereja ini. Kayaknya sepi amat gereja ini saudara. Yang kedua bagaimana rahasia apa yang bisa kita pelajari. Dari yang namanya Paulus. Bagaimana Tuhan dapat memakai dia. Yang pertama adalah ingat semua karena kemurahannya. It's never about you. Gak pernah soal saudara. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Lagi-lagi saya bilang sama saudara bukan pengen kelihatan baik. No, saya sadar sesadar-sadarnya. Gideon bisa melayani Tuhan. Bukan karena Gideon hebat. Tapi karena Tuhan hebat. Makanya kalau di tempat kami pelayanan ketika ada apresiasi leader, para pelayan Tuhan. Kita bukan apresiasi sama yang melayani. Bukan berarti kita gak menghargai. Karena pahlawan dari pelayanan itu bukan pengerjanya. Tapi Yesus di dalam mereka. Amin saudara. Yang perlu dimuliakan Yesus dalam diri mereka. Pelayanan bukan kita, bukan gereja yang butuh pelayanan. Tapi kita yang butuh melayani. Bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh. Yang ngerti bilang amin. Jadi kalau saya bisa melayani bukan karena saya hebat. Bukan karena saya udah beri sesuatu. No. Kalau saya bisa melayani bukan karena saya beri sesuatu sama Tuhan. Tapi karena Tuhan sudah kasih segalanya sama saya. Makanya saya melayani Tuhan. Dan itu pun gak bisa saya banggain. Karena saya melayani Tuhan karena kemurahannya. Yang kedua, terserah lo lah mau ngapain urusan lo lah. Nanti neraka apa surga kita jamin masing-masing.
Yang kedua, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Bagaimana kita dapat dipakai Tuhan? Yang kedua ini kesukaan saya. Yang kedua apa? Sambil saya undang pemain keyboard. Yang kedua adalah be real. Be real. Jadi dirimu. Jadi apa yang Tuhan ciptakan. Sebuah kutipan dari seorang hamba Tuhan mengatakan, you are born original, don't die as a copy. Kamu diciptakan original, be authentic. Jadi apa adanya yang Tuhan ciptakan. Bukan berarti saudara, kalau saudara homoseksual, gue homoseksual ini tuh, no, bukan begitu maksud saya. Oh kalau saudara pemabok, gue pemabok, no. Tapi maksud saya, kalau saudara pengen dipakai Tuhan, jadi dirimu sebagaimana Tuhan ciptakan engkau. Amin. Saudara nggak perlu copy paste panggilan orang. Saudara nggak perlu ikut-ikutan sama talenta orang. Saudara nggak perlu niru orang lain. Karena di dalam dirimu ada sesuatu yang hebat yang Tuhan bisa pakai. Amin. Saudara nggak perlu iri sama talenta orang. Karena saudara dikasih talenta sendiri sama Tuhan. Saudara nggak perlu jatuhin orang lain. Saudara nggak perlu injek di bawah, tarik yang di atas. Untuk naik. Saudara jadi sebagaimana Tuhan ciptakan saudara. Gideon yang bisa jadi Gideon cuma Gideon. Pastor Guntur gak akan pernah bisa jadi Gideon. Pastor Gideon gak akan pernah bisa jadi Pastor Guntur. Karena yang paling hebat jadi Pastor Guntur adalah Guntur sendiri. Betul apa tidak? Saudara, be original. Saya pendeta yang saya ngomongin sama saudara, you get what you see. Ini saya. Di mimbar konyol, di bawah lebih konyol. Di sini ada beberapa saudara saya ada. Tanya sama mereka, di bawah mimbar sama. Gak beda. So jangan lihat kiri kanan, mana yang mukanya mirip ya. Saya bukan pendeta yang kalau di mimbar kepribadian yang lain. Di mimbar penuh kasih. Di bawah kesetanan. No, enggak. You get what you see. Hidup yang paling capek adalah pura-pura. Betul apa tidak? Hidup yang paling capek apa? Pura-pura. Pura-pura baik. Padahal jahat. Pura-pura kudus. Padahal kotor. Pura-pura jadi suami yang setia. Padahal kerjaannya selingkuh. Sampai di rumah, mama, papa. Ketakutan gak hidupnya? Ketakutan. HP-nya diambil. Waduh, detak jantung 1 juta kilometer per detik. Be real. Saya ketika awal jadi pendeta, salah satu yang berusaha saya tiru itu Om Gilbert. Rasa-rasa semua pendeta pernah coba tiru Om Gilbert nih. Berusaha tiru Om Gilbert. Tapi I know for sure. Kalau nanti saya dipanggil Tuhan ke surga, pasti Tuhan ngomongin sama saya. Gideon, kamu ngapain tiru-tiru Om Gilbert? Ya Tuhan gak mungkin bilang Om Gilbert, panggil Om Gilbert. Itu cara saya ngomong. Ya ada yang gak ngerti ini dia. Aku panggil kamu jadi Gideon. Kalau aku butuh seorang Gilbert Lumendong, aku gak ciptain kamu. Tapi aku memerlukan Gideon Simanjuntak. Kalau gitu tidur Om Gilbert lagi aja deh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan itu baik. Ya. Jadi dirimu. Saya pernah meniru seorang pendeta, khotbah saya jadi serius. Shalom. Kita buka firman Tuhan. Terambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Firman Allah berkata, jemaat bingung, saya juga bingung. Saya pulang ada jemaat WA saya, Pak, are you okay? Ada orang yang
bikin saya insecure. Dia bilang, oh kalau Gideon khotbahnya teriak-teriak, gue gak bisa ngikutin, capek gue dengarnya. It's okay, cari pendeta lain. Karena saya punya audiens bukan kamu. Yang perlu saya senengin bukan kamu, tapi Tuhan. Saya nggak di sini, bukan tugas saya menyenangin saudara. Kalau saudara pengen ke gereja, waduh pujian penyembahnya nggak ngangkat, sini gua angkat loh. Karena kita mengangkat pujian bukan buat saudara. And by the way, di gereja satu-satunya penonton di gereja hanya Tuhan. Jadi engkau bukan ke gereja, bukan dipanggil jadi juri. Kau duduk di bangku gereja, yang main gitar salah tuh kuncinya. Nggak ada yang nanya. Hanya satu-satunya penonton di gereja hanya Tuhan. Sisanya penyembah. Saya menyembah, saudara menyembah. Jadi kalau saudara ibadah, kalau hatimu sama Tuhan, walaupun yang nyanyi mungkin suaranya kemana, kuncinya kemana, tapi karena hatimu Tuhan, kau akan nyembah. Kalau pendeta khotbahnya mungkin kau nggak ngerti, tapi kalau kau punya kerendahan hati, kau pulang diberkati. Saya nggak tahu saudara punya masalah apa, saya nggak tahu bener. Saya bener, kalau boleh sumpah nggak boleh aja. Saya nggak tahu kau punya masalah apa. Tapi saya mohon, tolong jangan dibawa ke gereja masalahmu. Saya tulis dalam slide saya, Roma 8 ayat ke-15. Be real. Roma 8 ayat ke-15, yuk sama-sama kita baca. Roma 8 ke-15. 3, 2, 1, ya. Sebab tetapi kamu telah menerima roh. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya apa? Kamu tidak lagi menerima roh perbudakan. Saudara mungkin tidak diperbudak oleh Belanda lagi. Saudara mungkin tidak diperbudak lagi oleh bangsa lain. Tapi tanpa saudara sadari, saudara sedang diperbudak untuk menjadi hamba bagi orang lain. Diperbudak untuk nurutin orang lain. Engkau ketemu orang lain, pribadimu berubah. Engkau ketemu sama orang lain. Tahu kan? Ada orang ngelucu tapi karena dia bos, padahal nggak lucu sama sekali. Kalau istilah saya, tertawa korporat. Bos lucu, bos lucu banget. Tuhan lihat di surga, palsu ngana. Halo, be real bos, be real, be real. Jangan jadi copycat. Original. Makanya kenapa kita kalau di dunia entertain kita paling seneng aktor atau artis yang original. Betul apa tidak? Kalau kita nonton nih artis nih, Allah mirip sama Tom Cruise. Allah ngapain mending gue nonton Tom Cruise. Allah mirip kayak Reza Rahadian, mending nonton Reza Rahadian. Tapi ketika ada seseorang yang dengan, mohon maaf mungkin kelemahannya, kenapa makanya Tukul terkenal? Kok tiba-tiba Tukul? Gue juga gak tahu. Kenapa Dono terkenal? Kenapa Manda terkenal? Karena dia real. Mukanya yang kata orang jelek jadi aset. Duit. Ketawa orang ketawain mukanya, dia lihat celah bisnis di situ. Dijadiin joke. Dan orang bayar. Kita kira kita ketawain mukanya. Padahal dia bilang dia ketawain kebodohan kita. Muka gue jelek tapi lo bayar deket gue. Kenapa saya duduk? Real. Karena kau diem. Khotbah yang paling capek, pura-pura. Mau tahu nggak? Kalau kita khotbah soal pengampunan, kita nggak ngampunin. Gimana bunyinya? Pura-pura lo. Gak enak, gak enak. Khotbah tentang kekudusan, tapi kita nggak kudus. Khotbah tentang murah hati, tapi kita nggak murah hati. Ini kayak ada yang berontak nih. Dar. Kayak ada yang bilang begini, penipu kamu. Emang sudah pikir mimbar-mimbaran nih. Udahlah diam terus sampai Tuhan datang lah. Be real.
Tuhan mau pakai kamu, be real. Kalau memang saya ngomong sama pendeta-pendeta yang suka ikut saya, gak usah jadi Gideon, jadi kamu. Tapi jemaat suka yang kayak Gideon, yang kalau ngomong dar lucu. Itu Gideon, cuman satu Gideon. Tapi kan ya udah, nanti kamu akan ketemu, kamu punya audiens sendiri. Betul apa tidak? Akan ketemu. Ini kan dari muka-mukanya, ya gitu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara diberkati, amin. Bagaimana Paulus bisa dipakai Tuhan? Yang pertama adalah semua tentang kemurahannya. Ingat, pertumbuhan promosi datang dari Tuhan. Saya ulang lagi, pertumbuhan dan promosi datang dari, kalau benihnya benar, pasti promosi. Kalau benar hatimu, pasti promosi. Ingat ini, banyak orang ngejar pertumbuhan, banyak orang ngejar buah, salah. Benih dulu. Karena kalau benihnya benar, pertumbuhan dan buah bagian Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, kesukaan saya kedua, it's never about me. Untuk dapat dipakai Tuhan, ingat, ini bukan tentang kerajaanmu, ini bukan tentang usahamu, ini bukan tentang bisnismu, ini bahkan bukan tentang gerejamu, ini bahkan bukan tentang komunitasmu, ini bahkan bukan tentang siapa engkau. It's always about Jesus. Ingat, ketika engkau berdiri menyampaikan firman-Nya menjadi berkat. Ketika saudara menolong orang, bukan tentang kamu. Ketika saudara jadi berkat, bukan tentang, ketika saudara pinjemin uang sama orang, bukan tentang kamu. Ketika saudara melayani, bukan tentang kamu. Firman Allah mengatakan demikian, 2 Korintus 4 ayat yang kelima. Kita akan segera selesai. Saudara diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Sebab dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena, dan terjemahan Inggrisnya mengatakan dengan very so good, our message is not about ourselves, it's about Jesus Christ as the Lord. We are your servant for His sake. Bagaimana kita dapat dipakai oleh Tuhan? Yang ketiga, it's never about me. It's never about me. Jadi kalau ada orang yang ngomongin kita, memang bukan soal kita kok. Kalau ada orang yang jelekin kita, memang bukan soal kita. Kalau ada apa-apa sama hidup kita, kita tahu. Karena hidup kita punya Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Saya berdoa, Gelo Tamres, bulan ini kau diberkati Tuhan luar biasa. Saya berdoa bulan ini kau melihat berkat-berkat yang luar biasa. Doa saya, Tuhan memakai engkau sepanjang bulan ini sampai seterusnya. Always remember this. Semua karena kemurahannya. Be real Tuhan Yesus Kristus. Itu dia real. Saya juga kagetnya real. Untung kagetnya rohani. Coba kalau kagetnya Pastor Guntur. Be real. Jadi dirimu yang Tuhan ciptakan. Kalau engkau memang kurang tinggi, foto gak usah jingik-jingik. Terima aja. Kalau memang rambutmu gak lurus, jangan kau lurus-lurusin. Kalau memang kulitmu gak putih, gak usah kau beli bike clean. Buat kau putih-putihin. Be real. Sebagaimana Tuhan panggil kamu, Dia tahu yang terbaik. Amin. Dia tahu yang apa? Yang terbaik. Kalau memang saudara orang Batak, gak usah ngaku-ngaku orang Chinese. Gak usah kalau ketemu orang sosok begini, halo. Kalau memang saudara orang Papua, ya udah memang baginya begitu. Adik, kakak, kau cantik, kau manis, kau juga putih. Adik, kau sagu kah? Saya orang Batak Pak, Bu. Memang dari sana suara saya gede. Mau diubah? Tanya sama penciptanya. Saya pernah ngomong pelan-pelan. Menderita saya. Ini saya. Istri saya orang Chinese. Ya begitu.
Saya pernah menikah, awal-awal, bukan pernah menikah, ya pasti menikah. Saya menikah, awal-awal pernikahan 1 bulan pertama, ini yang udah pernah ikut saya pasti tahu cerita ini. Saya kalau panggil istri saya, Beb, Beb. Saya turun, dia nangis. Kenapa nangis? Bisa nggak usah maki-maki? Maki-maki siapa? Bisa ngomong pelan-pelan. Saya bilang, Beb, aku dari sananya orang Batak kerongkongannya 1 kilo. Jadi awal-awal nikah kami itu, dia anak tunggal. Saya 6 bersaudara, bisa kebayang dong. Anak tunggal yang hanya dia sama mamanya, dia jadi ratu di rumahnya. Sedangkan kami 6 bersaudara, saya anak paling bontot lagi Siapudan. Ya kalau di rumah kalau ngomong, kalau nggak teriak nggak berantem. Bontot, ya. Makan, ya. Siapa itu? Ya, jangan orang Batak itu dia itu. Ya memang begini, begini saya. Rambut saya ya gini, saya mau nggak cocok, bukan saya. Bisa kebayang nggak Pastor Gilbert tiba-tiba khotbahnya serius? Kita pasti mikirkan, Tuhan ada apa sama Pastor Gilbert Tuhan? Kenapa dia? Memang Pastor Gilbert diciptakan begitu. It is what it is. Embrace. Be the best version yang Tuhan pengenin.